Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Thalia Maiswara, NIM A11-2022-14163 dari kelompok A1144UG1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya dalam mengerjakan proyek ujian akhir semester jaringan komputer. Di mana di sini proyeknya adalah untuk menyelesaikan PT Practice SBA dalam e-routing OSPF. Ini adalah packet tracer activity. Dan di sini sudah ada instruksi atau step-step yang harus dilakukan. Nah, di dalam step-step ini itu kita perlu untuk mengkonfigurasi perangkat-perangkat yang ada di sini. Nah, untuk mengkonfigurasi itu kita perlu addressing table. Tetapi addressing table-nya di sini ada beberapa yang belum lengkap. Jadi nanti kita perlu untuk mengisinya. Untuk yang step pertama, saya langsung mulai saja. Kita perlu untuk menambahkan IP address pada router yang kedua ini, US router 2 ini. Nah, sebenarnya saya sudah membuat dokumentasi untuk mengerjakan PKA ini itu seperti ini. Jadi nanti saya tinggal memasukkan perintah-perintah yang ada di sini saja. Nah, itu untuk step yang pertama, kita perlu masuk ke US admin karena untuk mengakses router 2 ini kita perlu masuk ke US admin seperti itu. Lalu kita masuk ke terminalnya. Nah, lalu kita masuk saja langsung. Nah, kita masukkan passwordnya. Nah, passwordnya di sini adalah ini passwordnya adalah Cisco. Kemudian kita enable. Lalu passwordnya yang kedua adalah class. Nah, sudah masuk ke dalam router 2, lalu kita konfigurasi terminal dulu. Nah, setelah itu barulah kita bisa masuk ke masing-masing interface untuk menambahkan IP address. Nah, di sini saya sudah siapkan sintaksnya. Jadi kita tinggal menambahkan saja. Misalnya saja ya, ini saya mencontohkan kita masuk ke dalam interface FA 00. Lalu sudah masuk, kemudian kita tambahkan IP address-nya. IP address-nya untuk FA00 itu sudah ada di addressing table. Kita tinggal masukkan saja dengan perintah IP address-nya itu adalah 192.168.192.168.2065 dengan subnet masnya adalah 255.255.254. Langsung saja kita enter. Nah, kalau seperti ini kita perlu no shutdown agar kita bisa mengaktifkan interface tersebut. Lalu kita ini sudah berhasil untuk menambahkan IP address dari interface FA00. Lalu selanjutnya kita perlu untuk menambahkan ke interface yang lainnya. Ini kan berarti kan ada FA01, kemudian ada S00 juga, dan ini sudah ada di dokumentasi, jadi saya tinggal memasukkannya saja seperti biasa. Nah, ini kan masih di config if, lalu kita exit dulu. Nah, setelah itu tinggal paste saja. Caranya sama, tetapi interface dan IP address-nya kita perlu sesuaikan yang ada di addressing table seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Lalu untuk mengeceknya kita bisa exit. Untuk mengecek IP yang sudah kita tambahkan tadi apakah sudah masuk atau belum, kita menggunakan sintaks ini. So IP in nt brief. Nah, ini. Nah, ini kalau kita lihat di sini sudah masuk untuk FA0, IP-nya ini, kemudian ini statusnya sudah up, berarti sudah. Nah, itu adalah step pertama untuk yang A. Kemudian kita masuk ke yang B. Yang B adalah konfigurasi. Ini ya, yang B adalah konfigurasi IP pada PC2 dan OS R1. Nah, OS PC2 dan OS R1 ini masih ada IP address-nya yang kosong, belum ada di addressing table-nya, sehingga kita perlu untuk mengisinya. Nah, pertanyaannya, gimana cara mengisinya? Nah, cara mengisinya itu seperti ini. Jadi misal yang pertama, kita mau mencari IP address dan subnet mask pada PC2. Nah, berarti caranya adalah kita melihat PC2 itu ada di sebelah mana. PC2 itu terhubung dengan apa? Nah, PC2, US PC2 kan ini. Dia terhubung dengan router 2, US router 2 ini kan. Nah, berarti seperti ini. Nah, berarti kita lihat OSR2 itu dia punya IP address dan subnet masknya itu berapa. Lalu selanjutnya kita punya clue-nya adalah OSR2 yang bisa kita gunakan untuk mencari IP address dan subnet mask dari PC2. Untuk PC2 itu berarti subnet masknya itu otomatis dia itu sama dengan OSR2 ya. Karena ini ada berada pada satu jaringan sehingga pasti subnet masknya itu sama. Nah,
Di sini bisa didapatkan seperti ini, itu karena ada perhitungannya. Nah, perhitungannya itu seperti ini. Kita lihat subnet masknya terlebih dahulu. Subnet masknya OSR2 adalah seperti ini. 255, 255, 224. Nah, ini jika dikonversi ke bilangan biner, 255 adalah 1111. Nah, 224 itu 110000. Nah, selanjutnya kita hitung ada berapa angka satunya. Nah, ada 27. Berarti otomatis prefiksnya adalah 27. Kemudian dengan prefiksnya adalah 27, maka kita bisa mencari hostnya, yaitu hostnya adalah 2 pangkat 32 dikurangi prefiks dikurangi 2. Nah, berarti hostnya adalah 2 pangkat 5 dikurangi 2, itu 32 kurangi 2 berarti 30. Berarti jumlah IP address atau hostnya itu sebenarnya ada 30. Maka kita bisa mendapatkan host address-nya itu adalah ini, 192, 168, 2065 itu adalah milik R2, berarti itu sudah dipakai R2 ya. Nah, kemudian kita dapatkan berarti kalau ini adalah sudah dipakai sama R2, berarti kan network address-nya adalah sebelum R2 itu, IP-nya R2. Berarti kan network address-nya adalah yang belakangnya itu sebelum host address-nya, yaitu 192, 168, 2064. Nah, sehingga karena hostnya itu ada 30, maka alokasinya itu ada 32. Kenapa? Karena host address-nya 30, maka kita cari 2 pangkat berapa yang hasilnya itu mendekati 30 tapi lebih dari 30. Itu adalah 32, 2 pangkat 5. Berarti kita hitung dari network address sampai broadcast address itu ada 32 gitu. Jadi karena di NA ini sudah dipakai satu, berarti host address-nya nanti adalah sampai 94. Nah, selanjutnya broadcast address berarti itu IP address yang terakhir, berarti itu 192, 168, 2095. Lalu PC2 memakainya itu yang mana? Nah, PC2 memakainya itu yang terakhir. Karena kenapa? Karena ada di instruksi ini, configure PC2 dengan last IP address. Berarti kita menggunakan IP address untuk PC2 itu IP address yang terakhir, berarti kan yang ini, yang ada di host address. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya berarti kita bisa mengisi USPC2 itu IP address-nya adalah 192, 168, 2094, kemudian subnet mask-nya adalah 255, 255, 255, 224 sesuai dengan router 2 juga. Kemudian default gateway-nya adalah IP address dari router 2 yaitu 192, 128, 2065. Nah, jadi seperti itu cara untuk mencari IP address yang dimiliki oleh PC2. Nah, selanjutnya kita juga perlu untuk mengisi IP address dari USR1. Ini kan untuk interface FA01 dia kan masih kosong, sehingga kita perlu cari. Nah, bagaimana dengan yang lain? Yang lain itu FA01 milik USR1. Nah, gimana caranya? Berarti seperti tadi, kita cari FA01 dari R1. Nah, kita lihat FA01 dari R1 itu dia nyambungnya kemana aja. Nah, USR1 ini dia kan menyambungnya ke USR2. Berarti kita bisa dapatkan clue-nya itu adalah USR2. Nah, USR2 ini kan memiliki IP address ini dan subnet mask ini. Sehingga seperti ini kita dapat USR2 ini sebagai clue. Kemudian perintahnya adalah konfigurasikan interface FA01 pada R1 dengan IP terakhir di subnet. Berarti kita perlu cari seperti tadi, kita gunakan subnet masknya seperti ini, subnet mask milik R2 itu adalah ini. Kemudian kita hitung angka satunya ada berapa, berarti prefiksnya adalah itu. Karena di sini angka satunya ada 29, berarti prefiksnya itu ada 29. Nah, selanjutnya hostnya itu didapatkan dari 2 pangkat 32 main prefix min 2. Nah, itu berarti didapatkan hostnya itu 6, berarti jumlah hostnya itu kan ada 6. Kemudian kita bisa dapat alokasinya itu 8, karena kenapa? Ya seperti tadi, berarti kan hostnya adalah 2 pangkat berapa yang hasilnya itu mendekati 6 tapi lebih dari 6 seperti itu. Nah, setelah itu kita dapatkan host address-nya itu kan sudah ada. Ini kan miliknya FA01 dari R2. Nah, di sini adalah belakangnya adalah 113, 192, 168, 20, 113. Otomatis kalau gitu network address-nya berarti kan sebelumnya. Nah, itu 192, 168, 20, 112. Nah, karena hanya ada alokasinya adalah 8, berarti dari network address sampai broadcast address itu hanya ada 8 host. Sehingga host address-nya itu akan sampai 118. Terus kemudian broadcast address-nya yaitu 119. Kemudian yang mana yang bakal dipakai buat
USR1 pada interface 01, nah itu berarti yang ini yang terakhir karena sesuai instruksi yang dipakai adalah yang terakhir. Kemudian kalau gitu kita bisa mengisi pada USR1 FA01 itu addressnya adalah 192.168.20.118, di mana itu adalah host address yang terakhir sesuai dengan instruksi, dan subnet masknya itu sama dengan R2 karena dia ada dalam satu jaringan. Nah, seperti itu cara untuk mengisi tabel yang ada di dalam PKE-nya. Nah, karena kita sudah mendapatkan IP address dari US2 dan FA01 dari USR1, maka kita langsung tambahkan saja. Nah, untuk menambahkan di USPC2 ini kita tinggal masuk saja ke desktop, kemudian kita ke IP configuration pada USPC2. Ini berarti kita tambahkan saja secara statik dengan IP yang sudah kita dapatkan, yaitu ini IP address-nya, subnet mask-nya ini, dan default gateway-nya adalah ini. Langsung kita tambahkan saja. Berarti 192.94, kemudian ini 25.24, kemudian default gateway-nya adalah 65. Nah, seperti ini. Berarti kita sudah menambahkan IP pada USPC2. Kemudian lanjut untuk masuk untuk menambahkan IP pada SR1 ini, kita langsung saja masukkan ini ke dalam SR1. Kita masukkan password seperti tadi. Lalu kita masukkan IP address yang sudah kita hitung tadi, yaitu kan berarti ini. Nah, kita tambahkan saja. Di sini saya sudah membuat dokumentasi, maka saya akan langsung menambahkan saja. Nah, ini sudah. Nah, setelah itu saya akan mengecek apakah sudah masuk, sudah terkoneksi. Mohon maaf. Nah, di sini sudah terkoneksi ya, berarti. Nah, sudah untuk USR1 di sini sudah kita tambahkan IP address-nya. Nah, untuk step yang kedua di sini kita perlu untuk mencari IP address yang dimiliki oleh USHQ. Nah, yang kedua di sini, wah anjir. Nah, di sini untuk step yang kedua kita perlu untuk mencari IP address dari USHQ yang tersambung dengan USR2 dan USR1. Nah, kita di sini kalau kita lihat di table addressing-nya, di sini kan USHQ ini kan masih kosong, masih belum ada isinya. Terus bagaimana cara mencarinya? Itu kita balik lagi ke sini. Nah, kita lanjut. Gimana caranya mengisi ini? Nah, caranya adalah kita isi yang paling atas dulu. Yang S00 sama S001. Nah, kita lihat USHQ, dia kan tersambungnya ke R2 dan R1. Maka kita bisa lihat untuk clue-nya, berarti kita menggunakan R1 dan R2 untuk mengisi S00 dan S001 pada USHQ. Nah, untuk yang pertama, kita akan mencari untuk S00-nya, di mana di sini kita menggunakan subnet mask dari USR1 dan R2, itu kan dalam satu koneksi yang sama, sehingga subnet mask-nya sama. Lalu kita dapatkan private-nya adalah 30 dan host-nya adalah 2. Kemudian berarti alokasinya otomatis dia adalah 4, seperti tadi. Nah, kemudian gimana caranya? Nah, seperti ini. Nah, untuk S001-nya ini, nah berarti dia kan tersambungnya dengan R2. Berarti clue-nya adalah USR2 ini. Kita lihat di sini, kita bisa dapatkan ya. Kita lihat di sini IP address yang digunakan oleh USR2 adalah 20242. Sebut saja seperti itu. Nah, itu berarti adalah seperti ini. Kita bisa lihatnya itu seperti ini. Di dalam angka biner itu 242 itu tuh berapa? Nah, itu kan adalah ini, belakangnya adalah 10. Nah, berarti kan sisa yang belakangnya adalah 00, 01 sama 01. Nah, berarti yang 00 itu tuh pasti miliknya network address, dan yang 11 itu pasti miliknya broadcast address, karena network address yang pertama dan broadcast address adalah yang terakhir. Nah, karena yang belakangnya adalah 10 itu sudah dipakai sama R2, otomatis sisa yang akhirnya adalah 01. Maka kita bisa lihat untuk ini kalau kita konversi ke biner itu berapa? Berarti kan 241. Oh ya udah, berarti untuk S001 ini hasilnya IP address-nya adalah ini 192.168.20 dan 241 seperti itu. Untuk subnet mask-nya sama. Kemudian bagaimana dengan S000? Nah, itu sama saja caranya seperti itu. Kalau S000 berarti kan dia kan ada di sini. Berarti clue-nya adalah
R1, kita lihat IP-nya R1 seperti ini. Nah, IP-nya R1 itu adalah ini 192.168.20.246. 246 itu berarti kan kalau dikonversi ke dalam biner adalah ini. Dan angka terakhirnya adalah 10. Seperti tadi, pasti ada 00, ada 11, dan ada 01. Berarti untuk yang 00 dan 11 itu adalah miliknya network address dan broadcast address. Dan itu adalah hasilnya adalah ini ya berarti. Dan yang sisa adalah yang 01. Berarti yang 01 kalau kita konversi ke host address itu adalah yang belakangnya 245. Berarti ya udah tinggal kita tambahkan saja IP address-nya berarti 192.168.20.245 dengan subnet mask yang sama dengan R1 dan R2 maupun S001 seperti itu. Cara untuk mencari eh, IP address dari interface S00 dan S001. Nah, terus selanjutnya gimana dengan yang sisanya? Nah, ini itu sudah ada di dalam packet tracernya. Jadi itu sudah tersetting, maka kita tidak perlu mengsetting. Bagaimana cara melihatnya? Nanti kita lihat dalam konfigurasinya nanti. Nah, ini kita bisa langsung cek saja ya dengan IP yang sudah kita hitung tadi untuk USHQ pada S001 dan S000 ini melalui USR1 saja untuk mengakses USHQ-nya. Kita masuk ke USR1-nya seperti tadi, kita masukkan password dulu, Cisco, kita enable, kita masukkan password class. Nah, lalu kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung mengakses USHQ. Caranya bagaimana? Nah, caranya itu dengan ini. Kita bisa menggunakan telnet. Telnet itu bisa kita gunakan untuk mengakses perangkat yang ada di eh, kayak koneksi lain gitu. Jadi kita gunakan telnet dengan IP yang sudah kita hitung tadi. Nah, berarti kan yang buat S000 berarti kan dia kan ini kan yang 245 tadi kan. Nah, ya udah kita tinggal telnet tuh IP-nya. Nah, udah kalau gini kita masukin password lagi. Passwordnya berarti kan tadi kan sorry ini salah. Terus kita enable. Nah, ini kita udah masuk ke USHQ kan. Terus kita enable dengan password class. Nah, kalau udah gitu, kita bisa cek dengan show IP brief. Nah, kayak gitu, kita cek apakah IP yang sudah kita hitung itu tadi benar. Nah, di sini kan tadi kan kita hitungnya kan ini ada 245 dan 241 ya. Nah, ini sudah benar ya, S001 itu 241 dan S00 itu 245. Sedangkan untuk yang lain itu adalah ini. Berarti kita bisa isikan tabel yang ada itu dengan ini, dengan yang ada di sini. Ya udah kita tinggal tambahin aja. Seperti itu. Nah, untuk step yang kedua berarti sudah selesai. Lanjut kita masuk ke step yang ketiga yaitu untuk mengkonfigurasi konektivitas ke UK. Nah, UK itu ada di sini ya, UK. Nah, terus kenapa? Ngapain? Nah, caranya gimana untuk mengkoneksikan UK dengan US dengan jaringan yang ada di sini? Bagaimana caranya? Nah, itu caranya itu seperti ini. Jadi kita perlu untuk mengkonfigurasi satu summary static route yang ada di USHQ. Nah, itu include only the subnet used and reserved for the UK. Nah, UK subnetnya yang ada itu di sini kayak gini. Nah, kita perlu mencari. Jadi kita perlu untuk mencari satu IP yang mewakili satu dari tabel ini. Nah, gimana caranya? Nah, jadi seperti ini. Di sini di UK subnetnya table ini itu kan ada beberapa bagian tuh. Di sini tuh ada 4 oktet. Nah, oktet pertama dan kedua itu kan sama terus dari atas sampai bawah itu sama terus. Jadi tidak ada perubahan. Ya udah. Terus untuk oktet yang ketiga itu dia memiliki nilai 0 hingga 1. Kalau kita lihat di sini kan ada 0, 1, 2, terus di sini ada 3. Berarti kan kayak subnetnya itu ada 0 sampai 3 gitu. Jadi terus oktet keempat itu dia berubah-ubah ya dari sampai 0 ada yang 18, ada yang 192, terus sampai 252. Nah, kayak gitu. Nah, terus kita bisa hitung kalau gitu dari 0 10 0 10 10 00 sampai 10 10 3 2 5 2 itu tuh totalnya alokasi IP-nya tuh ada berapa. Nah, bisa dihitung kalau di sini dari 0 ke 1 berarti kan dia kan ada 256 alamat. Terus di sini sampai 3. Ya udah berarti 3 kali 256. Terus ditambah 252. Ini yang terakhir kan 10 10 3 252. Berarti alokasi IP-nya kalau dihitung secara keseluruhan yaitu ada 1020. Nah, untuk menampung itu kan perlu 1020. Nah, biasanya kan
ada 2 yang nggak kepake. Nah, itu kan buat network address dan broadcast address, berarti ada tambahan 2, berarti kan, 1020 ditambah 2 jadinya 1022. Nah, kalau sudah kayak gitu berarti kita, bisa dapat nih, subnet yang diperlukan kan ada 1022. Nah, berarti kalau gitu kita bisa hitung alokasinya. Kalau, yang dibutuhin ada 1022, maka alokasinya kan otomatis dia adalah 2 pangkat berapa yang hasilnya mendekati 1022 tapi lebih dari, 1022 kan, yaitu 2 pangkat 10, hasilnya adalah 1024. Kemudian kita bisa dapetin prefiksnya adalah 22. Kan prefiks kan 32 dikurangi pangkat dari alokasi. Berarti kan 32 dikurangi 10 hasilnya ada 22. Nah, dengan mendapatkan prefiksnya adalah 22, maka kita bisa mendapatkan subnetnya. Subnetnya berarti kan tinggal kita tambah seperti yang tadi kan kayak 111 itu 22 kali terus sisanya 0. Nah, itu terus didapatkannya nanti subnetnya kayak gimana. Nah, ternyata subnetnya yang dihasilkan itu kayak gini. Nah, ya udah berarti kita udah dapat subnetnya. Terus gimana dengan IP-nya? Nah, untuk IP-nya, nah terus untuk IP-nya kita pakai yang mana? Nah, untuk IP-nya kita pakai yang ini, yang 10.10.00 itu sebagai network address-nya. Nah, itulah yang kita pakai buat mengkonfigurasi. Nah, langsung aja kita konfigurasi. Nah, kita perlu untuk masuk ke USHQ. Gimana caranya? Masuk ke USR1 seperti tadi ya kan. Nah, ini kan kita udah ya tadi udah masuk ke USHQ. Nah, kita tinggal tambahin aja. Di sini kan aku udah membuat dokumentasi. Jadi dokumentasinya di sini untuk, menambahkan berarti kita untuk, perlu untuk masuk ke itu ya, konfigurasi terminal, langsung aja conft. Nah, kayak gini, habis itu langsung aja kita masukin. Nah, ini adalah IP-nya yang kita pakai, kemudian ini adalah subnet mask yang udah kita dapetin tadi, dan ini adalah next hop-nya. Next hop-nya itu karena perintahnya ya, perintahnya ini menggunakan next hop address ini, kita harus mengkonfigurasi sama static route di USHQ biar kita bisa menghubungkan UK dengan USHQ gitu. Jadi ya udah kita tinggal kopas aja ini. Seperti itu kita paste. Nah, sudah kayak gitu, berarti ini sudah. Terus kita bisa cek aja, tapi kita harus exit dulu. Gimana apakah itu udah kehubung? Nah, itu kita langsung cek aja pakai show IP. Nah, ini kita cek. Nah, di sini ini sudah terhubung ya. Tuh di sini dia sudah terhubung, aman. Nah, kita lanjutkan untuk instruksi yang selanjutnya itu kita harus mengkonfigurasi USHQ itu dengan outbound interface, di mana outbound interface itu adalah internet yang ini. Berarti caranya adalah sama seperti tadi kita masuk ke USHQ, terus kita konfigurasi terminal, terus caranya adalah ini. Jadi kita perlu untuk IP route dengan default ininya adalah karena ini adalah default route, maka kita gunakan yang 10 yang 000000. Nah, seperti itu. Kita langsung saja seperti ini. Nah, kalau sudah, kita coba untuk cek lagi ya. Kita cek menggunakan show IP route. Nah, ini kita sudah terhubung dengan ini ya, sudah connected. Yang 64150 ini sudah connected, yang ini juga sudah connected. Ya sudah, seperti ini sudah terkoneksi ya UK dan outbound-nya dengan USHQ. Nah, sehingga step 3 sudah selesai. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke step 4, yaitu kita perlu untuk mengkonfigurasi OSPF pada router. Nah, di sini kita itu harus mengkonfigurasi OSPF pada USHQ, USR1, dan USR2. Nah, di sini kita harus menggunakan ID3 dan areanya itu 0, gitu. Terus gimana caranya? Berarti kita sama seperti tadi, kita masuk ke USHQ ya. Berarti kan kita melewati, itu ya, USR1 sama seperti tadi. Nah, caranya adalah seperti ini, saya sudah dokumentasikan. Nah, jadi untuk menambahkan OSPF kita tuh harus, menggunakan sintaks ini, menggunakan perintah ini, router OSPF 3 karena kita kan mau ID-nya kan 3, ya udah kita, router OSPF 3, jangan lupa kita konfigurasi terminal dulu. Setelah itu kita langsung ini ya, router OSPF 3. Nah, setelah itu, kita baru masukkan. Nah, ini kan kita kan konfigurasinya kan USHQ. Nah, kalau kita lihat tadi, USHQ untuk interface S00 dan S001 itu kan address-nya adalah 192.168.20.245. Terus yang S001 adalah belakangnya adalah 241. Nah, di sini kita tuh menggunakan network address-nya. Nah, berarti kan kalau
address-nya ini dia adalah ini network address-nya berarti kan dia kan 244 tuh untuk yang S00. Nah, kalau yang S001 berarti network address-nya kan sebelumnya 241 berarti kan 240. Berarti ya udah nanti kita pasangnya ininya 244 dan 240 gitu. Terus ini tuh apa? Nah, ini kita tuh menggunakan Wildcard Mars. Kalau tadi biasanya kan tadi kita menggunakannya kan subnet mask. Nah, sekarang kita menggunakannya Wildcard Mars. Nah, konsep Wildcard Mars itu sebenarnya tinggal gampang aja kan ini kan ada subnet mask nih. Nah, Wildcard Mars itu didapatkan dari kayak 255 dikurangi 255 kayak setiap setiap oktet dari subnet mask itu tuh dikurangi sama jumlah itunya, jumlah maksimalnya. Jadi kalau misalnya 255 dikurangi jumlah maksimalnya itu kan 255. Nah, itu kan berarti kan tinggal 255 dikurangi 255 berarti kan wildcard Mars-nya kan jadinya kan 0 gitu. Kayak ini kan yang tadi kan juga 255 255 255 terus 252 kan. Nah, 252 ini berarti kan 255 dikurangi 252 berarti kan dia kan ada 3. Nah, berarti ya udah eh wildcard Mars-nya ya udah 0003 gitu. Jadi wildcard Mars-nya itu sebenarnya juga jadi untuk mencari wildcard Mars-nya itu tuh kita tinggal melihat aja di subnet Mars-nya kayak eh subnet Mars-nya berapa terus kita tinggal kurangi dengan jumlah maksimal setiap oktetnya udah kayak gitu aja. Nah, terus kayak kalau kita mau mengkonfigurasi routernya HQ itu eh biar bisa OSPF, biar bisa kita ngasih OSPF-nya, ya udah kita tinggal masukin aja perintah ini gitu. Itu kan. Nah, udah kayak gitu kita tinggal kopas aja kan kita udah masukin tuh tadi. Nah, setelah itu kita bisa langsung default information originate. Nah, dengan kayak gitu kita udah berhasil mengkonfigurasi OSPF pada HQ. Tapi di sini yang di minta itu nggak cuma HQ, tapi R1 dan R2 juga. Tapi di sini juga sebelum masuk ke R1 dan R2 kita itu juga disuruh untuk disable update out interface where there are no OSPF. Jadi buat interface yang nggak dikasih OSPF itu tuh dimatiin update-nya gitu. Jadi di sini yang kena OSPF kan cuma sini, cuma di sini kan sini, sini, sini sama sini doang kan. Nah, yang interface sini sama sini kan nggak kepake tuh. Nah, jadinya kita disable aja update-nya gitu. Nah, disable-nya kita tuh, nah caranya itu ya ini menggunakan passive interface 1010. Kenapa? Karena yang mau kita disable kan yang ini S011 sama S010. Jadi ya udah kita gunakan perintahnya ini ya passive interface. Habis itu langsung sama kayak tadi default out information originate gitu. Ya, nonaktifkan update OSPF pada interface di mana tidak ada neighborhood, tidak ada neighbor dari OSPF yang ada tadi. Nah, seperti itu sudah. Setelah itu kita bisa langsung masuk saja untuk mengkonfigurasi OSPF pada router 1 dan router 2. Berarti ini kita bisa exit dulu. Nah, ini kita bisa exit dulu. Nah, ini kan kita balik ke R1. Ya udah habis ini kita konfigurasi OSPF yang ada di R1 gitu. Nah, nah, untuk mengkonfigurasi OSPF pada R1 itu caranya sama yang kayak di OSPF HQ, cuman yang di sini yang digunakan IP address dan subnet masknya atau sekarang jadi wildcard ya, itu sudah berubah. Nah, ini disesuaikan R1 itu interface-nya adalah ada FA01, FA00, dan S000. Nah, ini itu adalah network address-nya FA01, FA00. Kalau kita lihat di sini FA00 itu kan IP-nya kan 192.168.20.1. Nah, berarti dia network address-nya kan adalah sebelumnya. Berarti kan 192.168.20.0. Nah, kayak gitu. Jadi intinya di sini itu adalah network address dari interface tersebut. Nah, kalau ini adalah wildcard-nya yang seperti tadi ya. Tadi kan berarti dia subnet mask-nya adalah 255.255.192 gitu kan. Nah, berarti dia kalau dijadiin wildcard itu jadinya seperti ini. Kan ini kan 000 karena 255 dikurangi 255 terus yang terakhir 63 karena
ya ini 255 dikurangi 192 kayak gitu. Nah udah, untuk yang ini berarti yang interface lainnya ya. Nah kayak gitu kita tinggal tambahin aja di USR1. Kita kan tadi udah exit tuh. Nah sekarang kita langsung aja untuk tambahin dengan kupas kayak tadi kan. Nah, ini kan udah. Nah, setelah itu kita itu perlu untuk menonaktifkan update OSPF pada antarmuka yang pada interface yang nggak ada neighbor OSPF-nya. Kayak tadi kan kita pasifin S010-nya punya USHQ. Sekarang kita pasifin di yang di UR1 apa? USR1. Ini kan nggak kena di sini kan yang nggak kena OSPF kan berarti kan yang FA00 tuh. Berarti kita pasifin aja yang FA00. Caranya sama kayak tadi, kayak gini caranya. Pasif interface FA00 kayak gitu. Terus ya udah, nah ini udah kita pasifin, habis itu kita masuk lagi ke yang ini R2. R2 kan kita belum config tuh OSPF-nya. Ya udah, kalau R2 berarti kita masuknya ke US admin kan kayak biasa. Nah, kayak gini kan. Ini kita langsung aja tambahin kayak tadi. Ini sama ya konsepnya kayak tadi. Tinggal tambahin aja. Nah, ini udah terus kita pasifin yang enggak dapat update gitu. Ini kayak gini, exit. Nah, udah. Habis itu, apa ya selanjutnya? Nah, ini tuh kita perlu untuk mengkonfigurasikan USHQ mengirim root default ke USR1 dan USR2 dalam pembaruan OSPF. Nah, terus kita bisa cek status neighbor dari yang udah kita tambahin tadi menggunakan sintaks ini, show IP OSPF neighbor. Nah, ini kan kita cek apakah yang kita tambahin tadi udah masuk apa belum. Nah, kayak gitu. Nah, ini kita exit dulu kayak gitu kan tinggal kita paste gini. Nah ini kan yang kita tambahin tadi udah ya. Nah ini udah satu ini. Nah ini udah masuk dia di FA01 dan serial 000 yang kita tambahin tadi. Berarti kan di sini sama di sini, yang di sini dia nggak kepake karena udah di pasifin kan tadi kan. Berarti udah selesai buat konfigurasi OSPF-nya. Sekarang kita untuk nah, sekarang kita perlu masuk ke tahap selanjutnya, apa step selanjutnya yaitu kita itu perlu untuk ini memberikan konfigurasi kepada R1 itu harus DR dengan priority 150. Nah, caranya itu ya kayak gini. Kita harus mengkonfigurasikan R1 agar menjadi DR dengan prioritasnya itu 150. Jadi ya udah kita tinggal masuk aja ke R1, habis itu udah tambahin itu priority-nya 150 ya kan. Nah, terus kita setelah itu juga harus untuk ini, untuk mengubah interval hello selama menjadi 30 detik pada USR1. Di USR2 juga, cuman kan biar sekalian tuh, nanti kita habis tambahin priority, terus kita langsung tambahin aja hello intervalnya yang 30 detik itu. Jadi, ya udah sekalian. Kayak tadi ya, berarti kita masuk ke R1. Nah, ini kita masuk ke R1, terus kita ini ya, kita paste aja langsung kayak gini. Nah, habis itu kita langsung aja buat ini ya, masih hello interval 30 detiknya itu tadi. Nah, kayak gitu. Nah, ini udah. Nah, terus kita langsung aja ke USR2. Nah, USR2 ini berarti kan ke US admin tuh. Nah, kayak gitu. Kita configure dulu. Terus kita langsung tambahin interface ini. Seperti itu, cuman di sini priority-nya adalah 75. Kalau yang USR1 dimintanya adalah prioritasnya adalah 150, kalau yang R2 itu dimintanya adalah 75. Jadi kita langsung tambahin aja kayak gitu. Langsung paste aja. Nah, kayak gini. Habis itu kita tambahin hello intervalnya itu 30. Nah, kayak gini. Terus kita cek cek aja kayak tadi pakai ini ya. Show IP OSPF neighborhood. Nah, ini kita cek apakah udah masuk. Nah, loh. Oh, berarti ini ada delay, guys. Belum belum masuk berarti. Kita cek yang ada di USR1 coba. Ini kita exit. Nah, nah di sini udah masuk ya dia untuk interface FA01 dan serialnya 000. Udah kayak gitu, step terakhir adalah apa nih? Ini kan berarti kan udah ya, kita udah verify tadi, terus verify full connectivity. Oh, berarti ini tinggal ngetes aja apakah ini yang diminta itu udah tersambung atau belum. Bisa pakai ping atau pakai ini. Ini ya, biasanya pakai ini buat ngetes apakah sukses. Ya, kita cek yang diminta adalah USHQ dan UK PC1. USHQ dan UK PC1. Kita cek. Oh, failed. Kita coba lagi.
isi satu. Nah, ini udah sukses ya. Nah, kayak gitu. Terus ada US admin sama XYZ Corp. Nah, ini masih fail. Kita coba lagi. Nah, ini udah sukses. Terus selanjutnya yang diminta itu adalah eh sekarang kita ping US PC2 dan UK PC3 untuk ngetes apakah US dan UK ini udah terhubung PC2 dan UK PC3. Nah, ini udah sukses ya, sukses. Kemudian Cisco server dari US admin. Oke, US admin dan Cisco server. Nah, ini juga sudah successful. Oke, berarti ini jaringannya sudah terhubung semua, maka konfigurasinya selesai dan kalau kita cek result, ini no correct. Ini sudah benar semua, cuman di fiturnya masih ada yang kurang tepat. Seperti itu. Intinya semua jaringan di sini itu sudah terhubung, sudah terkoneksi antara US dan UK. Kita sudah tambahkan OSPF dan kita sudah konfigurasi IP-IP yang ada di addressing table. Seperti itu kita sudah sambungkan semuanya dan semuanya berjalan dengan koneksi dengan baik gitu. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.